pembebasan Mesir. Pembebasan Mesir ini masih di masa kekhalifahan yang sama, yaitu Umar bin Khattab ya, kalau kemarin kita di Persia dan sebagainya. Nah ini memang dalam timeline yang sama ya. Kalau pembebasan Mesir itu nanti kita berbicara pada range di tahun 18 Hijriah ya, atau tahun 639 Masehi. Itu pembebasan negeri-negeri Islam di wilayah Bizantium nantinya. Nah, dari pertanyaan Mas Supri, kenapa sih kok pada waktu itu semangat sekali ya seperti itu kan ya? Ya karena memang ini perintah Allah ya di dalam menyebarkan agama Allah ya, supaya hingga penduduk di muka bumi ini ya kewajiban kita menyampaikan risalah ya, seperti itu. Bedanya sama penaklukan misalnya dari Romawi, Persia dan sebagainya yang juga wilayahnya luas ya, visinya berbeda ya. Bagaimana kalau misalnya penjajahan atau imperialisme pada mungkin yang dilakukan oleh negara-negara abad ke 17-18 ya, itu adalah untuk menguasai ya, ada visinya kan, visi penaklukan negara-negara itu. Seorang negara besar itu pasti mempunyai visi penaklukan, itu bagaimana keyakinan negaranya itu menjadi keyakinan seluruh manusia ya. Misalnya ketika Renaissance misalnya, ketika negeri-negeri barat ya berjaya kemudian menaklukkan negeri, itu pasti ada motivasinya, itu gold, gospel, glory ya. Bagaimana dia mencari emas ya, pada itu merkantilisme ya, emas itu menjadi ini terbaik ya, cari di mana-mana, kemudian mencari gospel yaitu menyebarkan agamanya, kemudian glory yaitu sebuah ini ya ke ini negaranya ya. Glory itu kejayaan dan sebagainya. Kemudian beda zaman, penaklukan negeri-negeri yang sudah maju di dalam industri, yaitu karena tuntutan dari sistem kapitalisme yang dimana itu faktor produksi yaitu mengartikan kesejahteraan ala Adam Smith, yaitu negara yang sejahtera itu adalah negara yang kue produksinya itu fokus ya, digedein ya. Itu nanti soal kesejahteraan itu akan ditentukan oleh tangan-tangan pasar mendistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Nah makanya pada waktu itu negara-negara kapitalis produksi banyak ya, nah ini juga bingung mencari pasarnya. Nah makanya datang ke Indonesia, nah itu mencari pasar ya. Sampai sekarang ya Cina itu ya yang digenjot ya produksinya, sehingga Cina mencari pasar ya, terutama di Indonesia. Itu motivasi negara itu untuk menguasai negara lain, nah yaitu imperialisme ya. Tapi kalau di dalam Islam yaitu kewajiban menyebarkan risalah ini, karena fungsi negara itu politik luar negerinya itu dakwah dan jihad ya. Untuk apa? Hamilud dakwah ilal alam, bagaimana mengemban dakwah itu ke seluruh penjuru dunia, supaya seluruh penjuru dunia itu agar tidak ada kata lagi la ilaha illallah. Jadi motivasinya itu ya bagaimana seluruh umat manusia itu menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Sampailah kemudian ada pada saat itu yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah, para sahabat ya, saat membangun negara kekhilafahan ya, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar, yang dilakukan yaitu ya politik luar negerinya yaitu berdakwah dan berjihad ya. Karena apa? Karena ada sebuah hadis ya, oleh muslimin ketika bertemu sebuah negara itu ya, berilah dia 3 pilihan, yaitu ajaklah kepada Islam,
Ya ini yang dilakukan oleh Rasulullah juga, mengajak Islam, memberikan surat-surat penaklukan, ya, mengajak Kisra, mengajak Heraklius untuk masuk Islam. Ya, kalau dia tidak mau, ya udah dikuasai, ya, menerapkan Islam walaupun nggak masuk Islam, bayarlah jizyah. Jizyah itu uang keamanan, ya, uang keamanan. Dimana ketika seseorang rakyat yang dikuasai kaum muslimin kemudian dia membayar jizyah, ya, kaum muslim wajib menjamin darahnya, wajib menjamin haknya, wajib menjamin kehidupannya, yaitu kalau dia sudah membayar jizyah tadi. Nah, kalau tidak mau masuk Islam, nggak mau bayar jizyah, ya ada pilihan terakhir, ya, yaitu perang atau qital. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya perangnya kaum muslimin itu untuk ngajak kepada Islam, ya, untuk ngajak kepada surga, ya, untuk ngajak kepada surga itu harus takut-takuti dengan pedang. Seperti itu kan, ya. Kamu harus masuk surga. Motivasinya seperti itu, sehingga ketika daerah-daerah Islam dikuasai, daerah-daerah baru dikuasai, itu status hukumnya sama. Beda dengan kekaisaran. Kalau kekaisaran itu harus bayar upetinya, atau pusat kekaisaran itu lebih posisinya lebih tinggi dan yang ditaklukkan lebih rendah, ya. Kalau pembebasan dalam Islam, nantinya ketika ada penaklukan di sebuah daerah, rakyat tersebut itu sama, di depan hukum itu sama dengan pusat pemerintahan. Seperti itu, ya. Nah, di sini di Mesir. Nah, sebelum lebih jauh ke penaklukannya, kita akan bicara lagi seperti apa kondisi Mesir itu sebelum Islam datang. Nah, Mesir ini merupakan sebuah negeri yang merupakan berperadaban tinggi sejak lama sekali. Ya, menurut catatan sejarah itu sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, Mesir ini sudah ada peradaban di sana. Ya, peradaban apa? Karena apa? Ya, karena memang Mesir itu dilalui oleh Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia yang melewati 4 negara, itu sekitar 6.400 km kalau nggak salah. Ya, Pak, Sungai Nil itu di deltanya sangat subur sekali. Sehingga ketika manusia itu sudah mengenal tentang bercocok tanam, ya, maka kebanyakan peradaban-peradaban itu bermulai dari peradaban sungai. Ya, misalnya peradaban Sungai Kuning di Cina, kemarin, ya, Mesopotamia, Persia, itu juga di Sungai Tigrisnya, Sungai Efrat. Kemudian, nah, di peradaban Mesir ini, ya, dimulai di peradaban yang dimana bercocok tanam, agraris, ya. Karena apa? Ada tanah-tanah yang subur yang dilalui oleh Sungai Nil, ya. Karena ada ketika musim banjir, ya, Sungai Nil ini meluap membawa humus, ya. Kemudian di bekas banjir tersebut tanah yang sangat subur sekali, kemudian bisa untuk bercocok tanam. Dari bercocok tanam kemudianlah timbullah, ya, tahun bertahun, ratusan tahun dan sebagainya, timbullah sebuah peradaban di sana. Nah, kondisinya seperti ini, agraris, kemudian sistem pagan di sana, ya, ada banyak dewa yang disembah di sana, ya, dewa Ra, ya, dewa matahari. Kalau ini kita biasa sering nonton di TV-TV itu kan, ya, mumi ada terkenal di sana dengan muminya dan sebagainya. Nah, di negeri seperti inilah juga Allah itu telah mengutus, ya, rasul-rasul, nabi-nabinya di sana. Yang tercatat di dalam sejarah, dalam Al-Quran itu ada 3 nabi yang diturunkan Allah di Mesir ini, yaitu Nabi Yusuf, ya, yang kira-kira, ya, di dalam penelitian sejarah itu hidup di tahun 1600 sampai 1500 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun ini hampir bersamaan, ya, karena selisih usia Nabi Yusuf sama Nabi Harun ini kan 5 tahun, ya. Nabi Harun lebih muda 5 tahun. Nah, kepemimpinan di sana itu, ya, jadi ada mengenal sebuah negara itu, ya,
hampir ketika Menes dan Thebes itu menyatukan kekuasaan Mesir atas dan Mesir bawah itu menjadi sebuah negara, itu kerajaan. Nanti memang banyak sekali dinasti-dinastinya, ya. Tapi ada sebuah pertanyaan menarik itu kan ya. Kalau di dalam Al-Quran itu di negeri yang sama, kenapa kok Yusuf itu ya kita kan Nabi Yusuf itu ketika Al-Quran bercerita itu, wah ini kok bukan Fir'aun, rajanya berbeda ya. Malik kalau dalam bahasa Al-Quran ya, tapi kalau Musa ini bahasanya Fir'aun. Nah, memang di dalam sejarah itu, ya lintasan sejarah, ada sebuah masa di mana Mesir itu dikuasai oleh bangsa Hyksos ya. Itu bangsa pendatang yang kemudian berkuasa selama 400 tahun. Nah, kira-kira memang pas jadi ketika Nabi Yusuf ya kemudian hijrah sampai Mesir ya, beliau itu dilahirkan di Palestina ya oleh seorang nabi juga, Nabi Yakub. Kemudian kita tahu sendiri ya, Nabi Yusuf saudara-saudaranya iri dan sebagainya, sampai kemudian ketemu sama pejabat di Mesir, kemudian dibawa ke Mesir. Nah, itu penelitian memang Nabi Yusuf itu pemimpinan pada saat itu memang belum karena penamaan Fir'aun juga itu di masa kerajaan baru, yaitu abad-abad 15 sebelum Masehi ya, atau 100 tahun setelah Nabi Yusuf diutus. Nah, itu baru kemudian gelar Fir'aun itu ada, yaitu setelah penguasa Hyksos ya kemudian runtuh ya di masa Nabi Yusuf, kemudian ada penguasa kerajaan baru ya, seperti itu. Nah, barulah kemudian gelar Fir'aun itu disematkan oleh raja-raja kepada raja-raja setelahnya. Kemudian inilah Nabi Musa, di masa Nabi Musa alaihissalam ini memang ini ya banyak sekali ya data-data penelitian dan sebagainya. Fir'aunnya siapa? Seperti itu. Nah, ketika Nabi Musa ini memang penelitian terakhir yang mungkin ya yang paling kuat itu ya antara yang melihara Nabi Musa itu kan dihanyutkan ya, kemudian dipelihara oleh orang istana inilah yang namanya di dalam sejarah itu adalah Ramses II seperti itu. Nah, kemudian ternyata jadi yang memelihara atau yang membesarkan Nabi Musa di istana itu Ramses II. Kemudian yang tenggelam ketika Nabi Musa ya melewati paut ya, itu ternyata bukan Ramses, bukan raja yang sama, bukan Fir'aun yang sama, tapi penguasa pada waktu itu memang berbeda ya, sama-sama Fir'aunnya ya, tapi berbeda yang menguasai pada waktu itu ya, meneteh ya itu. Karena apa? Karena ada penelitian bahwa kalau Ramses ini matinya itu di dalam muminya itu juga tidak ada sebab-sebab atau tidak ada bekas-bekas bahwa dia itu pernah tenggelam kayak gitu. Jadi ada mumi setelah Ramses II berkuasa itu ada meneteh, itu ada bekas-bekas jejak-jejak garam ya. Kemudian diyakini bahwa
periode Nabi Musa diasuh itu oleh Ramses II, ya. Kemudian ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu itu kan, kemudian sampai ke Madian, ya, melarikan diri, kemudian balik lagi ke Mesir. Nah, disitulah sudah berganti penguasa, ya, itu penguasanya Meneptah. Nah, itulah kemudian ya, ada muminya juga, dua mumi ini, ada Ramses II ada muminya, kemudian Meneptah juga ada. Nah, kemudian sampailah kemudian masa-masa Mesir itu kemudian dikuasai oleh Romawi, yaitu sejak tahun 30 sebelum Masehi itu Mesir dalam tanda dijajah oleh Romawi, dikuasai oleh Romawi, ya, sampai masanya memang lama, sampai pembebasan Islam, ya, sampai Islam itu datang ke Romawi itu sendiri, ke Mesir, ya, membebaskan dari penguasaan Romawi. Tapi memang ada di masa dari rangkaian panjang penguasaan Romawi, ya, itu ada Persia di sana, yaitu ketika perang Romawi Persia itu 19 kalau nggak salah, ya, itu pernah dikuasai sebentar, ya, oleh Shahrbanz, itu kan jenderalnya Persia yang terkenal itu, mungkin sekitar 10 atau 15 tahunan lah itu Mesir sempat dikuasai oleh Persia. Tapi kemudian direbut kembali di masa Heraklius itu. Nantinya ketika Heraklius menjadi kaisar Romawi, itu kemudian bisa mengalahkan Persia lagi. Akhirnya Mesir dikuasai kembali oleh Heraklius. Heraklius pun itu karirnya juga dari Mesir ini. Heraklius itu kan ketika sebelum menjadi kaisar, ya, sebelum menjadi kaisar Romawi, dia itu menjadi gubernur Mesir dulu. Karir awalnya di sini. Nah, kemudian setelah ada ontrang-ontrangan, ya, di kekaisaran Romawi, ya, dibunuh oleh anak itu, ada pemberontakan di sana. Kemudian Heraklius memimpin revolusi. Ya, kemudian akhirnya sampai kepada Heraklius ini menguasai tampuk kekuasaan di Romawi. Nah, seperti itu, ya, kondisinya di Mesir seperti itu. Jadi yang menguasai pada waktu itu adalah Romawi, yang dimana bukan bangsa asli Mesir, ya, secara beratusan tahun, ya, ratusan tahun sampai ini. Nah, kemudian setelah mulainya ekspedisi penaklukan Mesir, ya. Awal-awalnya memang Amr bin As, ya, Umar bin Khattab, ya, itu memerintahkan Amr bin As setelah penguasaan kaum muslimin, ya, Palestina, Al-Quds kemarin, ya, di pertemuan episode awal kita, pembebasan Palestina dan Syam yang juga dikuasai oleh Romawi, Bizantium, itu mau nggak mau, ya, harus nyebrang ke Mesir, ya, karena kalau mau penguasaan Palestina dan Syam itu stabil, ya, harus ada yang ganggu lagi, ya, sementara Bizantium pada saat itu masih menguasai Mesir. Nah, ketika pembebasan sampai Gaza, kemudian sampai ke Rafah, ya, Afin, kemudian Amr bin As mengirim surat kepada Umar bin Khattab, ya, Khalifah, mau izin menaklukkan Mesir, seperti itu. Nah, sebenarnya juga ketar-ketir, ya, Umar bin Khattab, ya. Kenapa ketar-ketir? Karena yang dibawa oleh Amr bin As ini pasukannya kecil, ya, 3.500 dalam catatan sejarah itu cuma membawa syariah, jadi 3.500, ya, pasukan 3.500. Nah, seperti itu. Posisinya sebelumnya kan memang Amr bin As itu ini, ya, gubernur Palestina, ya, dan Syam. Artinya memang antara Mesir sama Syam ini, ya, berbatasan, ya. Nah,
karena memang Amr bin As, kita ketahui ya, Amr bin As ini merupakan pedagang internasional ya, pergaulannya luas, dan jadi pernah juga berdagang ke Mesir. Di sini tahu itu posisi kekuatannya Mesir, jalur-jalurnya dan sebagainya. Itu ya kita ketahui kan, ketika Amr bin As pada waktu itu masih kafir kan, yang melakukan negosiasi ke Habasyah itu kan Amr bin As ya, ngerti ya, wawasan internasionalnya luas. Maka Amr bin As ini memilih masuk ke daerah Mesir itu melalui jalur laut ya, jalur laut ya. Kemudian dari Arish ya ini di Farma ya, daerah pertama Mesir yang kemudian, karena Farma ini pelabuhan ya, pelabuhan di kota Farma ini pelabuhan, masuk ke Farma. Kemudian beliau terjadi perangan pertama ya di merebutkan kota Farma ini. Nah, di situ pasukannya Romawi udah siap-siap, tapi memang jadi rakyat atau rakyatnya Farma ya, kota Farma ini memang sudah menunggu-nunggu datangnya pasukan kaum muslimin ya, karena memang ini ya, penguasa Romawi itu juga penguasa yang jam juga ya. Inilah kemudian membuat rakyat Romawi itu bersama menunggu kedatangan pasukan muslim untuk membebaskan di situ. Nah, setelah Farma ya kemudian ditaklukkan ya, perang sengit dengan jumlah pasukan yang enggak begitu banyak yang dibawa oleh Amr bin As ini, kemudian Amr bin As melanjutkan penaklukannya ke Bilqis ya. Bilqis ini sekarang masih ada juga kota Bilqis. Nah, di Bilqis inilah kemudian Amr bin As itu berhasil menguasai benteng Bilqis ya, yang dimana di dalamnya itu ternyata dia ketemu ya, kebetulan anaknya penguasa Mesir pada saat itu, penguasa Mesirnya pada waktu itu adalah Maukokis, atau di literasi barat itu dikenal dengan Cyrus from Alexandria, Cyrus from Alexandria, atau sejarawan-sejarawan Islam itu menyebutnya dengan Maukokis ya. Maukokis ini siapa? Maukokis inilah pernah pada masa Rasulullah itu dikasih surat ya, dikirim surat kepada Maukokis, diajak Islam Maukokis, tapi Maukokis ini tidak mau masuk Islam. Tapi tanggapan Maukokis itu baik ya, kami sudah mempunyai agama sendiri dan tidak mungkin masuk Islam, bersama ini aku kirimkan oleh-oleh ya. Oleh-olehnya itu apa? Oleh-olehnya itu gadis-gadis seperti itu. Nah, kemudian dikirimkan Maria Alkitia sama Sirin, ada dua budak. Ya, ada pendapat yang ini bukan budak atau budak, tapi banyak orang ini budak, yaitu Maria Alkitia sama Sirin, ini saudaranya Sirin, dua perempuan ini kemudian bersama Bughal itu perpaduan keledai dengan keledai kuda ya, keledai sama kuda itu kemudian kawin, namanya Bughal ya, seperti itu. Kemudian kain-kain khas produksi Mesir. Nah, ini jadi Maukokis membuat tanggapannya baik ketika dikirimi oleh surat oleh Rasulullah ini. Kemudian akhirnya kan Maria Al-Qibtiyah itu menjadi salah satu istri Rasulullah ya.
Bahkan darinya juga lahir ya, putra Rasulullah ya, walaupun dalam usia 1,5 tahun. Kemudian ini yaitu Ibrahim dari Maria Kiptiah inilah yang keturunannya memang keturunan di sana, yaitu beragama Kipti ya, Koptik ya. Nah, anaknya Maukokis ini itu dinikahi oleh Konstantin bin Heraklius. Anaknya Heraklius itu namanya Konstantin ya. Itu kemudian sedang berada di Bilbis ini ya, karena putri menantu ya yang punya kerajaan Romawi ya. Manusia ini ditemani yang namanya Barbara ya. Kemudian saat itu sedang kebetulan jalan-jalan ke kota Bilbis. Nah, tidak tahu ya kalau kemudian akhirnya bentengnya Bilbis ini taklukkan oleh kaum muslimin, yang akhirnya Armanusya itu jadi tawanan kan, seperti itu. Nah, mengerti Amr bin As, tahu bahwa oh ini anaknya Maukokis ya, anaknya penguasa atau gubernur Mesir pada waktu itu yang berpusat di Alexandria. Diperlakukan sangat baik sekali ya, perlakuan baik Maukokis dulu ya, kemudian kita balas dengan kebaikan juga ya. Amr bin As ya kemudian menjadikan Armanusyah dan rombongannya tersebut itu tidak mengambil sepeser pun dari hartanya, kemudian diantar ya ke bapaknya, karena ini Armanusyah ini anak kesayangannya Maukokis ya, diantar ke sana ya, ke Alexandria, sampai kepada Armanusyah ini sangat kagum sekali dengan adab ya, dengan cara kaum muslimin interaksi ya, atau dengan bahkan kalau misalnya dia mau bunuh kan bisa saja, mau ngapain juga bisa ya. Tinggal beberapa hari di perkemahan, di pasukan dan sebagainya, itu membuat Armanusyah itu menjatuh cinta kepada perlakuan Islam tersebut. Responnya sangat bagus sekali. Wah, saya itu merasa ya, sempat ada catat sejarah bahwa kekaguman Armanusyah ini respect sekali dengan Islam, bahkan merasa aman di tenda-tenda kaum muslimin daripada di istana bapaknya, lebih merasa aman di situ dan seperti itu. Dan perlakuannya luar biasa, perlakuannya kaum muslimin dengan kawan, apalagi perempuan, apalagi dia anaknya penguasa. Nah, sebenarnya ini juga oleh Amr bin As dijadikan sebuah kekuatan untuk nanti negosiasi sama Mesir ya, sama Maukokis ya, seperti itu, Maukokis al-Masyri. Nah, ketika akan melanjutkan ekspedisinya ya, Amr bin As ini udah, ini kayaknya kalau kita teruskan ya, di depan ini Romawi semakin banyak pasukannya. Kalau kita cuma bawa pasukan segini ya, ini kita pasti akan sangat mudah sekali dikalahkan. Kemudian Amr bin As menulis surat kepada Umar bin Khattab untuk meminta bantuan ya, seperti itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu memerintahkan ya Abdullah bin Zubair untuk memimpin 12.000 ya pasukan ya untuk membantu Amr bin As ya. Sampailah kemudian pasukan Amr bin As ya dibantu oleh pasukan Abdullah bin Zubair ya, bareng-bareng ini kemudian menaklukkan kota selanjutnya ya, yaitu kota benteng Babylon ya. Benteng Babylon ini
sampai sekarang masih ini kondisinya seperti itu gambarnya sekarang, walaupun pada masa penjajahan Inggris ya benteng tersebut rusak ya, agak rusak, tapi masih ada di situ, dan di situ memang lingkungannya gereja-gereja Koptik di sana. Nah, di kota Fustat ini ya, zaman dulu namanya Fustat ya, sekarang namanya Kairo ya, letaknya di situ di benteng Babylon, yaitu di dekatnya Giza, nggak jauh ya, piramida Giza dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian kepahlawanan Abdullah bin Zubair ya, bagaimana dia itu terjun sendiri di front line ya, manjat benteng Babylon ini, kemudian menguasai ya benteng tersebut. Ya, akhirnya benteng Babylon ya berhasil dikuasai. Kota Fustat ya, kota Fustat ini dikuasai oleh kaum muslimin ya. Nah, ini pada tahun 640. Nah, ketika sudah menguasai ya benteng Babylon di sini, Amr bin As kemudian mengirim surat kepada Khalifah Umar ya, memohon izin untuk ke pusat kota Mesir pada waktu itu, yaitu ibu kotanya itu adalah Alexandria atau kota Iskandaria ya. Nah, Alexandria ini merupakan kota terbesar kedua di Romawi setelah Konstantinopel ya. Kotanya yang maju sekali karena kotanya juga di pelabuhan ya, perdagangannya luar biasa ya. Nah, ini benteng yang Babylon, penaklukan Babylon. Nah, kemudian mengirim pesan kepada Umar bin Khattab untuk melanjutkan menaklukkan di pusat kotanya Alexandria. Nah, kemudian mengizinkan Umar bin Khattab, mulailah penaklukan itu, pasukan bareng ya, antara pasukannya Amr bin As dengan pasukan Abdullah bin Zubair itu bareng-bareng menaklukkan Alexandria juga. Nah, disinilah kemudian sangat ini ya, nggak mudah ya, ini penaklukan ini bentengnya Alexandria, penampakan benteng Alexandria itu di pinggirnya laut ya, luar biasa, kuat sekali ya, pengepungannya sampai berbulan-bulan ya, lama sekali untuk menaklukkan bentengnya Cyrus ini ya, mau Kokes ini ya. Sementara memang jalur diplomasi tidak bisa deal ya, artinya negosiasi kaum muslimin itu kan tetap ya menyampaikan 3 hal tadi itu, masuk kalau kepada penguasa ya, masuk Islam, kalau nggak mau masuk Islam ya bayar jizyah, kalau nggak mau bayar jizyah ya wes perang, seperti itu kan. Negosiasinya cuma 3 itu, gimana itu standar bakunya syariat ya di dalam futuhat. Nah, kemudian hampir 9 bulan itu ditaruhkan ini bentengnya mau Kokes ini, sampai Umar bin Khattab itu gemes gitu kan, dia ngirim surat beliau ini wahai Amr bin As, jangan-jangan kamu berbuat dosa, maksiat. Apakah motivasimu itu cuma dunia? Kok Allah tidak mempermudah? Seperti itu kan ya. Nah, ini kemudian disuruh evaluasi, bertaubat ya, berpidatolah kepada pasukan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Untuk menaklukkan Mesir aja kamu itu butuh 2 tahun. Seperti itu kan. Mulainya ketika pertama kali izin untuk menaklukkan Mesir tadi kan tahun 18 Hijriah sampai hampir 20 Hijriah ini belum berhasil dikuasai. Barang jangan-jangan pasukanmu ini ada benih-benih ya, penyakit hati ya, nggak ikhlas untuk berjihad tapi hanya meluncurnya, sehingga Allah itu tidak mempermudah. Nah, makanya kemudian Umar bin As kemudian melakukan pidato ya, kemudian akhirnya strategi terakhir ya,
penyerangan Akbar untuk menguasai benteng Alexandria ini dipimpin oleh Ubadah bin Samit. Ya. Ubadah bin Samit kemudian melakukan strateginya, yaitu menggali parit ya yang di sekitar benteng Alexandria ini ya, sampai dalam sekali sehingga kuda sama pasukannya itu bisa masuk ke parit tersebut ya. Kemudian di sebagian pasukannya disembunyikan di parit itu ya. Kemudian mulailah penyerangan yang terakhir ini ya. Mereka kaget, banyak pasukan yang datang dari parit ini ya, akhirnya tepatlah kemudian pada tahun 641 Masehi ini benteng Alexandria berhasil dikuasai oleh kaum muslimin di bawah komando Ubadah bin Samit ini ya. Nah, kemudian setelahnya kemudian kan ininya kota kepemimpinan itu dipindah ke Fustat ya. Setelah dikuasai Mesir dikuasai ya, Amr bin As memindah pusat pemerintahannya itu Fustat. Nah, jadilah kemudian mulai tahun 641 ya sampai nanti ya, karena memang Mesir ini ceritanya juga panjang sekali, bagaimana nanti dia di bawah Fatimiyah ya, kemudian apa namanya disampai kepada akhir kekhilafahan Utsmaniyah ya, itu dia dipimpin oleh Muhammad Ali yang terkenal itu ya, gubernur serasa khalifah juga ya, yang kemudian dari Mesir inilah pemberantasan gerakan Wahabi oleh Muhammad Ali ini ya, yang menyerang Najd pasukan-pasukannya dan sebagainya, sampai kemudian menjadi negara sendiri ya, dengan semangat nasionalisme yang kita sampaikan, yang kita ingat sampai sekarang ya. Mesir sejarahnya panjang dari masa Mesir kuno sampai masa-masa kapitalis sekarang ini ya. Itu sudah azan ya, mungkin saya serahkan kembali ke Mas Supri ya. Ya, di sini juga mau adzan sebentar lagi nih, udah mau masuk adzan. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Sebetulnya ini nanti dilanjutkan lagi ya, part 2-nya gitu. Ya. Yeah. Nanti setelah ini kan Maghrib ya, kemudian Tripoli, Libya, ya ini kemudian sampai kepada Afrika yang di puncaknya itu, karena itu Afrika Utara ini dikuasai semua oleh kaum muslimin. Nah, ceritanya panjang, nantinya kan sampai kepada menyeberang ke Spanyol. Dari sini awalnya memang itu masih banyak pembahasan lagi. Jangan khawatir ya, karena memang sejarahnya Islam itu sejarah panjang peradaban. Baik, mungkin kita mungkin ya. Ya, nggak ada pertanyaan ya? Ya, pertanyaan di sini belum ada ya. Kita coba lihat di YouTube ya. Sama belum ada, Ustaz. Ya, gitu. Jadi yang udah setengah 5 di sini udah ada azan jadi mungkin di sini jadi sejarah ya, beda ya. Kalau kita kemarin ketika pembebasan Mesir itu, pembebasan negeri-negeri Palestina sampai negeri-negeri yang dikuasai oleh Persia, para sejarawan itu benar-benar detail ya menjelaskan di kitab-kitabnya itu tentang detail perangnya ya, perang Yarmouk strateginya seperti ini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, perang Qadisiyah 4 hari dan seperti ini sebagainya, banyak sekali terasinya, banyak sekali. Tapi ketika Mesir ini memang nggak begitu banyak ya. Al-Balazuri juga ya, itu sejarawan abad ketiga Hijriyah itu sebagainya, itu juga tidak sepanjang itu ya menjelaskan ininya. Saya detail setiap peperangan, strategi dan sebagainya itu sangat enak itu, senang gitu kan kalau baca sejarahnya detail. Tapi memang di Mesir ini memang
tidak begitu banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang proses detik demi detiknya pembebasan Mesir. Tapi insya Allah dalam kecerdikan Amr bin As, kemudian kepahlawanannya Abdullah bin Zubair, sampai kepada strateginya Ubadah bin Samit, ini menjadikan bahwa kita, kenapa sih Umar bin Khattab itu kemudian gemes ya, kenapa nggak takluk? Kenapa? Karena yang menyertai pembebasan Amr bin As itu para sahabat yang, kalau Umar bin Khattab ya menyampaikan itu, di antara pasukanmu itu ada orang yang nilainya satu orang itu sama dengan 1000. Gitu kan ya? Siapa itu? Ya Abdullah bin Zubair, kemudian Ubadah bin Samit, itu sahabat utama yang dimana satu orangnya itu bernilai 1000. Kalau lama-kelamaan, kalau mungkin dalam tanda kutip ya, waktu mereka sia-sia di sana ya, sangat merugi sekali kaum muslimin. Nah seperti itu kan, makanya cepat-cepat selesaikan pembebasannya ya, diingatkan ketakwaan kepada Allah. Nah ini keutamaan para sahabat yang dimana satu orang itu bernilai dengan 1000 manusia. Subhanallah. Makanya generasi paling mulia itu adalah generasi para sahabat ya, seperti itu. Karena apa? Nilai satu orangnya itu dengan 1000, ketakwaannya, keimanannya, kecerdasannya dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan pertemuan berikutnya di penaklukan Libya dan Maghrib nantinya. Oke.